Alhamdulillah wa syukrulillah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita semua, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap nikmat, baik nikmat zahir maupun batin, yang melekat pada diri kita semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala berpesan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah padaku, ingatlah pada agamaku, ingatlah pada nikmatku, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun. Dan syukurlah kepada nikmat-nikmatku, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau kufur terhadap nikmatku. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, semeton tiang yang Tian cintai, bukan hanya bil lisan, bukan hanya dengan memperbanyak tahmid, bukan hanya dengan memperbanyak alhamdulillahi rabbil alamin saja, tetapi syukur kepada Allah juga dengan bil jawarih. Makna syukur bil jawarih, syukur kepada Allah dengan mengarahkan seluruh anggota badan kita, kita gunakan di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikaruniakan imanai, dikaruniakan kaki, kita gunakan untuk melangkah mencari rezeki yang halal. Itu tanda syukur seorang yang beriman. Telinga kita buka untuk mendengar nasihat, kita pakai telinga kita untuk mendengar nasihat. Mata kita gunakan untuk memandang hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Kemudian akal fikiran kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Itulah salah satu inti dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua seperti yang ada di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Di antara hamba Allah yang sangat banyak. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, semeton tiang yang Tian cintai, penduduk di dunia ini lebih 5 miliar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar pandai mensyukuri nikmatku. Ketika ayat ini turun, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, salah seorang sahabat utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalifah kedua Sayyidina Umar ibnul Khattab, ketika beliau mendengar ayat ini, beliau menengadahkan tangan, mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk kelompok yang sedikit yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Doa kita juga sama bapak-bapak nggih. Mudah-mudahan kita selalu termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang manusia selain nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebagian kitab dijelaskan oleh para ulama, kalau ada seorang manusia u'tiya ad-dunya bihadzafiriha, kalau ada seorang manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat selaput emas, selaput harta, selaput kemegahan, selaput kemuliaan dunia berada di genggamannya, wa mana'ahul Islam, tetapi Allah mencegah Islam tidak masuk ke dalam hatinya, lakana mahruman, maka orang itu akan terhalang dari kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti.
Maka alhamdulillah, bapak-bapak, tiang, ibu-ibu, kita semua menjadi umat Islam nggih. Banyak-banyak syukur ibu-ibu nggih. Banyak orang dulu, hatta pada zaman Nabi, bukan hanya tinggal di Mekah, keluarga Nabi, paman dari Nabi, namanya Abu Lahab, paman saudara dari ayah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lekan kode dari kecil dia lihat bagaimana tumbuh berkembangnya Nabi Muhammad. Dari kecil dia tahu Nabi Muhammad orang jujur. Dari kecil dia melihat keponakannya itu adalah orang istimewa. Tetapi karena tidak diberikan hidayah, dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kufur kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek nemele nerima Islam. Padahal setiap hari bergaul sama Nabi, setiap hari melihat wajah Nabi. Kata ulama, wajah Nabi itu min a'zamil asbabid da'iyah ilal iman. Wajah beliau itu berseri-seri ibarat bulan purnama. Kalau ada orang hatinya bersih, melihat wajah beliau pasti akan tertarik, kata ulama. Tapi ada orang yang ditakdirkan oleh Allah tinggal bersama Nabi, bahkan keluarga Nabi, paman Nabi, tapi tidak ada hidayah dari Allah, dia tetap berada dalam kekufuran. Tetapi alhamdulillah, walaupun Mekah itu jauh, belum semua kita sempat datang ke depan Ka'bah, belum semua kita sempat ziarah ke makam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah sudah sampaikan iman ke dalam hati kita. Nggih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu pernah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernah lek sopok majlis, tiba-tiba Nabi mengatakan, sang kangenku, lek kekasih-kekasihku. Saya sangat kangen berjumpa dengan kekasih-kekasih saya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa kekasih-kekasih engkau? Kan wah arak tiang, wah arak itu sahabat luwe. Kita ini adalah kekasihmu, wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, kalian ini memang sahabat saya, tetapi kekasih-kekasih saya itu adalah orang yang tidak pernah berjumpa secara langsung dengan saya, tetapi dia mau beriman kepada ajaran saya. Alhamdulillahi Rabbil